Dan kau SN pernah cerita kepada saya tentang seseorang yang sekarang calon gubernur di Sumatera Utara. Itu akan saya buka kepada orang yang bersangkutan. Ingat ya, kau baru tahu nih. Hah? Kau tak kencing-kencingin, kau baru tahu. Rasmani gak ada takutnya mati. Poinnya saya bacakan, baru kemudian saya jelaskan. Tetapi sebelum saya jelaskan secara runut dan saya bacakan surat ini atau somasi saya ini, saya sampaikan dulu, teman-teman semua, bahwa saya Razman Arif Nasution tidak berkepentingan dengan urusan pilkada. Apakah calon bupati, apakah calon wali kota, apakah calon gubernur di Sumatera Utara, tidak ada hubungannya dengan preskon ini. Saya kirim somasi ini ke pengurus-pengurus organisasi yang dipimpin oleh SN yang sekarang calon bupati. Saya bilang justru saya mau diselesaikan dan dipulihkan nama baik saya. Seminggu saya tunggu, tidak ada. Karena saudara SN ini pernah datang ke kantor saya meminta bantuan hukum dan handphonenya sudah tidak aktif. Pernah ketemu saya di pesawat. Kalau bukan saya tidak menahan amarah, saya benci nengok dia, saya sikat dia. Tapi saya sudah dewasa, tapi saya lihat. Dan dia tahu saya marah sama dia. Dan saya sudah telepon dia pada waktu itu. Dan setelah itu, handphonenya tidak pernah aktif. Saya kirim ke sekjennya somasi ini. Saya kirim juga ke ketua bidang hukum organisasi paguyuban ini. Jangan dikira dia terpilih jadi bupati terus dia aman dari proses hukum. Saya akan kejar kau SM kemana pun kau. Orang-orang yang menghina saya, yang merendahkan saya, yang saya duga telah memfitnah saya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini 2 tahun 4 bulan yang lalu. Jadi kalau dihitung 28 bulan. Dan saya menahan diri. Jakarta 10 November 2024. Suratnya saya buat. Nomor 93/RAN Lofong _S_9 Romawi _2024. Masih saya buat di bulan yang lama.
Walaupun tanggalnya saya perbaiki. Artinya surat ini satu rangkaian dengan somasi saya September 2024. Kepada yang terhormat Saudara SN, Ketua Umum DPP I di tempat. I itu apa? Cari tahu sendiri. Teman-teman media pasti lebih cerdas dari saya. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHSAGMA PhD. 2. Rahmat Riyadi, SHMH. 3. Aufar Alwafi Sembiring, SHMH. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum di kantor hukum Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHSAGMA PhD, Advocates and Counselor at Law di Ranlovo. Pertama, bahwa berkenaan dengan konflik entertain kami dengan beberapa pihak, termasuk dengan Saudara Hotman Paris Hutapea, yang pada waktu itu 28 bulan yang lalu, termasuk pada waktu itu berkonflik juga dengan beberapa orang, di antaranya Dr. Richard Lee. Waktu itu juga konflik entertain, ingat konflik entertain dengan Hotman akhirnya berujung di konflik hukum. Saya juga laporkan iklim hakim di konflik hukum. Konflik entertain. Dan saya sebut Hotman Paris, Dr. Richard Lee dan kawan-kawan pada tahun 2022 sebagai organisasi yang berdasarkan keluarga. Saudara tidak seharusnya turut terlibat dalam konflik kami tersebut. Apalagi saudara menyudutkan kami dengan memberikan informasi-informasi yang keliru dan tidak berdasar di podcast tersebut. 2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 saudara bersama dengan Sekretaris Jenderal saudara berinisial M melalui podcast The Real Rumah Uya telah menyampaikan beberapa informasi yang tidak benar dan atau fitnah tentang kami. Kami itu maksudnya saya. Pertama, kami diberhentikan sebagai wakil sekretaris jenderal atau wakil sekretaris umum DPP I karena kami tidak berkontribusi kepada organisasi. Maksudnya apa kontribusi ini dan tidak berkontribusi? Saya juga nggak tahu tuh siapa yang berkontribusi di organisasi ini. Di mana-mana saya kalau buat iklan, bahkan di kartu nama saya ada saya sebut organisasi itu. Kalau ada beberapa kali minta sumbangan, datang ke kantor saya, terus ada 5 kali saya nggak kasih sekalipun, mungkin bisa. Tapi selama ini saya diam. Yang kedua, saudara mengatakan kami tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan. Bro, saya lebih berkemampuan dari kau SN, apalagi kau M. Kau siapa di negara ini? Di negara ini sampai mancanegara Razman Arif Nasution orang tahu. Kau siapa? Kau hanya mantan pejabat di lingkungan Departemen Keuangan dan jabatanmu hanya direktur, dan kau sudah pensiun. Kau mau coba-coba saya diam, kau saya sikat secara hukum. Kau lihat apa urusan kau bilang-bilang saya tidak kompeten? Kau siapa? Jangan karena kau dulu mau maju calon anggota DPR RI kau nebeng. Jangan karena kau mau jadi bupati kau nebeng. Kau saya kejar. Kau saya kejar. Dalam kata-katamu di podcast itu, kau menyebut dan M menyebut saya membawa dampak buruk bagi keluarga. I organisasi. Dampak buruk apa saya?
Teman saya diputus oleh pengadilan memperkosa anak di bawah umur, mencuri, merampok, membunuh orang, sehingga memberi dampak buruk bagi organisasi. Hebat banget organisasi ini. Demi harga diri saya tidak akan diam. 3 poin ini tidak berkontribusi kepada organisasi, tidak memiliki kompeten, memberi dampak buruk bagi keluarga organisasi. Harus kalian buktikan. Kau harus bertanggung jawab dengan ini. Kalau kau terpilih jadi bupati, makin senang saya menghadapi kau. Saya dapat informasi tadi malam calon bupati ini LHKPN-nya tidak sesuai. Kejar kalian dia. Saya buka pintu 24 jam untuk menyikat si SN ini. Betapa terhinanya saya dengan kelakuan mereka. Ingat, saya dengan Uya-Kuya sudah selesai. Saya dengan Uya-Kuya udah beres. Richard Lee sudah beres, Uya-Kuya sudah beres. Saya sudah maafkan dia dan kami sudah chatting-chattingan. Cuma di persoalan ini Uya-Kuya tidak bisa disalahkan karena dia adalah seorang YouTuber. Dia berhak mengundang siapapun, maka narasumber itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan, bukan Uya-Kuyanya. Saya tidak pendendam, tapi saya nggak bisa melupakan. Karena ini harkat martabat saya, anak-anak saya juga tahu. Setelah kami dalami, perbuatan saudara berdua patut diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah melalui Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3, Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik yang bisa juga kami juntokan 310 dan 311. Bahkan masuk pada kategori ujaran kebencian. Karena dengan menyebut saya berdampak buruk bagi organisasi. Bini saya aja gak pernah dampak buruk, kok kau pula bilang-bilang saya dampak buruk. Kau yang berdampak buruk. Kami minta saudara untuk beritikat baik, mengembalikan kami kembali sebagai wakil sekretaris jenderal DPPI dan segera menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi kepada kami melalui media resmi, baik cetak maupun elektronik, guna menghindari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.